Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita sudah belajar. Firman Tuhan sudah sampai Ayub pasal yang ke-15, dan pagi hari ini kita melihat pasalnya yang ke-15. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita pada pagi hari ini, apa yang Tuhan ingatkan buat kita pada pagi hari ini. Kita mau lihat pasal 15 ini. Kita akan baca dari ayatnya yang pertama, sampai ayat yang ke-9. Ayub pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Elifas orang teman menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengasihi pikirannya dengan adil? Apakah ia menghibur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula kau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu lah yang mengejar mulutmu, dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendiri yang mempersalahkan kau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi tentang engkau. Ayat 7. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama, atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turun mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kalau kita lihat pasal 15 ini adalah perkataan-perkataan daripada Elifas, teman lamanya Ayub. Kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini menceritakan bagaimana perkataan Elifas yang semakin lama semakin kasar perkataannya pada Ayub, semakin lama semakin tajam. Semakin lama perkataannya Elifas ini tidak ada belas kasihannya. Bahkan semakin lama kita lihat perkataan-perkataan dari Elifas, temannya Ayub, sahabatnya Ayub ini, semakin lama menjauhkan Ayub, dan dia menyamakan Ayub itu seperti orang fasik. Itu yang terjadi pada ayat-ayat yang 1 sampai ayat 10 ayat dan seterusnya. Kita baca tadi bahwa perkataan Elifas ini sangat menyakitkan buat aku. Padahal dia itu adalah sahabat lamanya Ayub. Tetapi kita lihat bahwa perkataan-perkataan semakin lama bukan semakin lembut untuk membuat Ayub semakin bangkit daripada keterpurukannya, menghibur Ayub. Tetapi kita lihat perkataannya tidak ada belas kasihan. Perkataannya yang semakin kasar. Bahkan yang lebih menyakitkan daripada pasal ini adalah Elifas itu menyamakan Ayub itu seperti orang fasik. Makanya ayat-ayat selanjutnya di sini dijelaskan. Dia mulai dengan rinci, dia menjelaskan tentang kalau orang fasik itu begini, nanti hidupnya begini, matinya seperti ini. Itu ditunjukkan buat siapa? Ayub. Ternyata ada satu hal, kenapa Elifas melakukan itu? Cuma karena dia tersinggung dengan perkataan Ayub pada pasal sebelumnya. Dan dengan dengan pasal ini kita lihat ayat 9, dia menggunakan kata-kata Ayub untuk apa? Bukan senjata. Makanya ayat 9 tadi yang kita lihat, ayat 9 ini dikatakan begini. Apakah yang engkau ketahui yang kami tidak ketahui? Apakah yang engkau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang engkau mengerti yang tidak terang bagi kami? Dia pakai kata-kata Ayub untuk apa? Untuk menyindir Ayub.
dari kisah ini, dari pasal 7 ini, pasal 15 ini, dari pasal 15 ini, saya temukan ada pelajaran penting yang harus kita ketahui pagi hari. Dari ayat-ayat yang kita baca, bagian yang saya sampaikan buat kita yang kita baca, bahwa perkataan Elifas itu sangat menyakitkan. Ada ternyata dari bagian ini kita bisa belajar hal-hal yang harus kita perhatikan dalam perjalanan hidup kita. Apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Yang saya mau sampaikan buat kita pada pagi hari ini ada dua hal. Yang pertama yang bisa menjadi pelajaran buat kita dari perbuatannya Elifas yang kita bisa belajar. Yang pertama adalah dalam hidup ini harus ada penguasaan. Amin. Dalam hidup ini, dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, harus ada penguasaan diri dalam hal perkataan. Sekali lagi, dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini harus ada penguasaan diri. Penguasaan diri dalam hal apa yang kita bisa belajar dari Elifas, yaitu perkataan. Ternyata Elifas adalah seorang sahabat baik, sahabat lamanya Ayub. Tetapi ternyata Elifas ini tidak punya penguasaan diri dalam perkataan. Oleh karena itu pelajaran yang kita bisa belajar dari bagian ini adalah jagalah perkataan. Perkataan kita itu bisa memuliakan Tuhan. Perkataan kita juga tidak bisa memuliakan Tuhan. Perkataan saya bisa apa? Bisa mematikan rohani Bapak Ibu Saudara. Perkataan saya juga bisa mematikan rohani saya sendiri. Tetapi perkataan saya juga bisa membangkitkan iman saya. Bisa membangkitkan iman saudara. Oleh karena itu, dalam berkata-kata kita harus berjaga-jaga perkataan. Saya jangan egois. Jangan mau menang sendiri. Karena inilah yang terjadi dalam sikapnya Elifas. Dia berpikir bahwa apa yang dia katakan benar. Dia yang paling benar. Ayub sudah berdosa. Dan apa yang dia nasihatkan itu sudah paling benar. Belum tentu kan? Belum tentu saya sampaikan semuanya. Apa yang saya katakan pagi hari kan nggak semuanya juga. Saya berkata, oh itu semua benar. Belum tentu kan? Kata yang mungkin saya salah. Oleh karena itu saya tidak bisa berkata bahwa saya itu yang paling benar. Sekalipun itu sebuah kesehatan. Bukankah hal ini sering terjadi dalam hidup kita? Orang tua merasa paling benar dan gak bisa jaga perkataannya. Suami merasa paling benar daripada istri. Istri merasa paling benar daripada suami. Makanya masalah kecil tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai. Bertambah, tidak pernah selesai. Karena merasa saya paling benar. Itu gaya hidupnya Elifas. Apalagi ketika dia melihat Ayub dalam sebuah penderitaan yang besar. Oh, suka membenarkan dirinya udah paling pas. Oleh karena itu pagi hari ini belajar kuasai perkataan. Jangan
Jangan merasa kita yang paling benar, jangan merasa kita yang paling baik, kita yang paling rohani. Karena semua apa yang kita katakan itu ada pertanggungjawabannya. Pada akhirnya kita lihat kehidupan sahabat-sahabatnya. Ayo, mereka kena murka Tuhan. Elifas juga kena murka Tuhan. Nanti pada bagian-bagian yang akan datang nanti disampaikan. Akhirnya Allah menegur mereka, Allah murka kepada mereka. Karena salah satu daripada kesalahan Elifas adalah tidak menguasai perkataan. Mazmur pasal 34, coba kita lihat. Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kita baca ini bersama-sama. Mazmur pasal 34 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Satu, dua, tiga. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkan. Firman Tuhan berkata bahwa jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Perkataan ini harus dijaga. Karena dengan perkataan kita bisa membangun banyak orang lewat perkataan kita. Iman mereka bisa bangkit, iman mereka bisa naik. Mereka semakin setia di dalam Tuhan. Kalau apa? Kalau kita jaga perkataan. Maka itu harus berhati-hati. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam rumah tanggamu, satu hal yang harus kita jaga adalah perkataan. Seringkali banyak rumah tangga hancur bukan karena ada orang ke-9, bukan orang ketiga, ada orang ke-9, ada orang ke-10, kan istilahnya kan, ada orang ketiga. Bukan cuma itu, tetapi biasanya banyak rumah tangga hancur bukan rumah tangga orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang setia percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang hancur karena apa? Karena mereka tidak menguasai perkataan mereka. Istri merasa paling benar, suami merasa paling benar. Apa yang terjadi? Tidak ada temu, tidak ada perdamaian, tidak ada damai sejahtera. Tiap hari berantem, tiap hari berantem. Makanya saya pernah saksikan bahwa ada sebuah keluarga yang pernah saya layani waktu itu saya masih praktik di sebuah kota. Karena suami istri ini mereka lagi hubungannya tidak baik. Dan apa yang terjadi? Dia punya 2 orang anak. Punya 2 orang anak, dan kalau mereka mau butuh sesuatu, misalnya istri udah selesai masak, nanti dia suruh anaknya, zaman dulu kan belum ada WA, dia suruh anaknya ngomong ke papa, bilang kan sudah. Kalau istrinya butuh sesuatu, dia ngomong ke anak yang dekat dengan dia, ngomong ke kasih tahu mama. Bapaknya ngomong ini, atau mamanya mau belanja, minta uang. Seperti itu. Setiap waktu nanti baikan terus sambung lagi, baikan sambung lagi, seperti itu. Dan itu berjalan cukup lama, rumit. Keluarga ini rumit. Bukan cuma saya, ada hamba Tuhan yang lain yang datang.
ada hamba Tuhan ini yang datang, ada konselor yang datang sebelum mereka seperti itu. Dan itu masalah yang sama. Apa masalahnya? Suami itu selalu berkata kasar. Dia nggak terima, dia diam, Bapak Ibu. Dia diam, tapi hatinya itu hancur. Sampai suatu ketika itu istilahnya kayak meledak seperti itu. Wah, mereka bertengkar sampai bercerai. Apa yang terjadi pada saat itu? Gak saling ngomong satu sama lain. Ini lama Pak, sampai istilahnya tidur di kamar ini, tidur di kamar. Berjalannya waktu pada saat itu. Masalahnya cuma masalah apa? Kata-kata kasar. Dan kedua-dua ini suaminya tidak mampu untuk menjaga perkataan. Kalau dia udah marah, goblok-goblok. Seperti itu. Jadi sedikit kan mas. Dan itu sampai berapa tahun? Lama Bapak Ibu sudah. Apa yang terjadi? Kita belajar dari bagian ini. Karena tidak ada penguasaan dalam perkataan. Seharusnya masalah kecil. Ya udah tahan. Mau marah sebesar apapun kan nanti. Tinggal diam aja, kenapa? Dan berjalannya waktu sampai akhirnya mereka rujuk. Saya lihat begini, masalah cuma sepele. Cuma karena yang satunya tidak menguasai perkataan dan sampai saat waktunya semuanya kan, siapa saya siapa seperti itu. Kamu kan suami istri, saya tiap hari begini bantu kerja. Makin lama marah dua-duanya. Karena tidak ada penguasaan. Perkataan kita bisa membangun hidup seseorang, tetapi perkataan saya dan Bapak Ibu Saudara bisa mematikan hidup seseorang. Perkataan kita bisa membuat seseorang untuk apa? Mengalami kerjaan surga dalam hidupnya. Tapi perkataan kita bisa membuat orang itu mengalami neraka. Oleh karena itu firman Tuhan berkata kepada setiap kita pada pagi hari ini dalam Mazmur 34 ayat 14 dan 5. Jagalah lidah. Lidah kita bisa membangun persaudaraan yang lebih erat, kerukunan yang lebih erat. Tapi dengan lidah kita bisa memecah belah keluarga, sahabat. Dan itu yang dilakukan oleh Elifas. Seorang sahabat yang seharusnya peduli, yang seharusnya mengerti dengan keadaan Ayub. Tapi apa yang terjadi? Dia justru tidak menguasai perkataannya. Ketika Ayub lagi berduka, ketika Ayub dalam penderitaan sangat dalam, kata-kata kasar yang keluar. Apa yang engkau tidak tahu yang kami tidak tahu, istilahnya pasti. Apa yang kau tidak lihat yang tidak terang bagi kami. Mungkin pagi hari ini di setiap keluarga, Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari, mungkin apa yang terjadi buat Ayub kita alami dalam hidup. Pertanyaannya buat kita pada pagi hari, kita posisi di bagian yang mana? Kita seperti Ayub
pada akhirnya kita akan mengalami pemulihan, atau kita seperti Elifas yang pada akhirnya kita akan kena murka karena satu hal, kita tidak menguasai perkataan kita. Bagaimana? Kita di pribadi seperti siapa? Ayub atau seperti Elifas? Perkataanmu dan perkataan saya harus memuliakan Tuhan. Amen. Saya senang dengan satu kata Bapak. Saya pernah baca, ini sebuah cerita. Ada seorang pelatih. Dia bilang begini. Saya senang dengan kata-katanya. Dia berkata begini. Kalau kita menang untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita kalah untuk kemuliaan Tuhan. Saya berpikir begini, jangan ya Bapak Ibu, orang mau kayak gitu. Kalau kita menang untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita kalah juga untuk kemuliaan Tuhan. Artinya dia berkata kepada atletnya begini, apapun hasilnya kita lakukan yang terbaik. Apapun hasil yang kita dapatkan, kita lakukan yang terbaik. Entah itu kalah atau menang, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita hari ini lagi berlomba. Kita lagi ditampi. Mana yang lalang, mana yang gandum. Mana yang akan bertahan. Oleh karena itu, jaga perkataanmu supaya dengan perkataanmu tidak melemahkan imanmu atau orang lain. Jaga lidah kita untuk tetap memuliakan Tuhan. Amen. Ini hal yang pertama yang saya bisa sampaikan buat kita. Kadang-kadang anak sama orang tua dengan orang lain baik, tapi sama anak enggak aku. Kadang-kadang suami sama istri sama orang lain baik, tapi suami istri enggak juga kan. Karena tidak ada penguasaan diri. Nah, karena itu belajar. Ketika kita menghadapi segala sesuatu, harus ada kesabaran dalam hidup. Sabar. Kuasai dirimu. Jaga perkataanmu. Bisa tahan diri. Amin. Amen. Ibu bisa tahan perkataannya. Bapak-bapak bisa tahan. Kita semua di tempat ini. Karena apa yang kita katakan harus memuliakan nama Tuhan. Siapa yang bilang begini? Kalau kita benar dan kita tidak marah, kita kalah. Enggak. Kalau saya benar, saya diam. Bukan berarti saya kalah. Menang untuk menang. Tapi karena apa? Keegoisan kita ingin menang sendiri. Dan kita mulai sana ngomong kita juga damai sejahtera dalam hidup kita. Karena itu pagi hari ini jagalah perkataan. Kalau hari ini kau dengar usahamu lagi susah ya, nggak mungkin. Jangan berkata seperti itu. Terus berkata, hari ini saya dalam penyertaan Tuhan dan Tuhan pasti memberkati saya. Baik tidak baik hari ini, ada Tuhan yang selalu mengasihi. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari pasal ini? Pasal yang ke-15 dari Ayub. Dari Ayub ini. Yang kedua kita bisa belajar saya bisa sampaikan buat kita yang kedua begini. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, dasarnya cuma satu,
Amin. Amen. Apapun yang saya dan Bapak Ibu Saudara buat, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, yang kedua adalah dasarnya harus kasih. Sekali lagi, apapun yang engkau akan lakukan, apapun yang saya harus lakukan dalam hidup ini, dasarnya harus kasih. Ternyata persahabatan Ayub antara Elifas dan teman-temannya. Kita lihat, yang tadinya mereka dekat, yang tadinya mereka saling memberi dorong, mereka tahu siapa Ayub, tetapi ketika Ayub dalam penderitaan, semuanya berkata yang tidak-tidak kepada Ayub. Karena apa? Apa yang mereka lakukan dasarnya bukan kasih. Mereka menunjukkan diri bahwa mereka itu hebat. Kasih itu tidak boleh berpura-pura. Amin. Baik itu tidak boleh berpura-pura. Kalau baik ya tetap baik. Kalau jahat ya tetap jahat. Kalau kita dikatakan orang baik, tetap baik. Oleh karena itu, lakukan segala sesuatu bukan dasarnya karena ada apa yang kita inginkan dalam hidup ini, tetapi lakukan segala sesuatu dalam hidup ini, baik dalam rumah tanggamu, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam perjalanan hidup kekristenan kita sehari-hari. Dasarkan sesuatu di atas dasar kasih. Maka ketika kita alami sesuatu yang tidak baik dalam hidup ini, kita tidak akan pernah berlarut-larut dalam kekecewaan. Karena kita baik, karena kita mengasihi dengan segenap hati. Kita memberi karena apa? Saya mengasihi. Kita mengampuni karena apa? Karena saya mengasihi. Saya lakukan yang baik karena apa? Karena saya mengasihi. Karena dasarnya kasih. Jadi kasih itu tidak boleh berpura-pura dalam hidup. Kalau kita baik, ya tetap baik. Makanya Paulus berkata begini, hendaklah engkau lakukan yang baik dan jauhilah jahat. Coba kita buka di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9. Roma pasal 12 Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9, kita bacain bersama-sama. Paulus berkata, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dasarnya kita menasihati orang karena kita mengasihi dia supaya dia jangan jatuh dalam dosa. Dasar kita adalah kasih. Tetapi apa yang Paulus katakan? Hendaklah kasih itu jangan sampai pura-pura. Kalau kita baik ya baik. Kalau saya menasihati Bapak Ibu Saudara atau Bapak Ibu menasihati saya, itu karena dasarnya kasih. Kenapa? Supaya saya tidak terjerumus dan jatuh.
Biar dua hal yang kita bisa dengar pada pagi hari ini. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Elifas, kesalahan yang fatal dan pada akhirnya Elifas dihukum oleh Tuhan. Karena dua hal ini. Yang pertama yang tadi kita bisa lihat bahwa dia tidak menguasai perkataan. Yang kedua, kasihnya Elifas hanya berpura-pura. Apa yang dia lakukan bukan atas dasar kasih, tapi hanya pura-pura untuk mengasihi Ayub. Coba kita lihat, karena ketika dia menasihati Ayub, bukan itu Ayub, dia menasihati itu dengan tujuan yang baik. Tetapi kita lihat ketika dia menasihati, tujuannya apa? Dia menunjukkan bahwa Ayub itu salah. Dia memojokkan Ayub, menghakimi Ayub. Dan nanti pasal-pasal yang seterusnya, nanti kita akan dengar mereka ditegur oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Murka Allah terjadi. Oleh karena itu, pagi hari ini, dua hal ini, jaga perkataan di mana pun kau berada. Karena apa yang kau katakan pasti kita bertanggung jawab pada Tuhan. Yang kedua, apa yang kau kerjakan, lakukan hari ini, lakukan dengan kasih. Karena kasih yang bisa memampukan kita untuk kita jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan.